Nam, Pramudia Anantatur, nationaliteit Indonesia, politieke gevangene nommer 641. Geboorteplaats en datum, Blora 6 Februari 1926. Beroep schrijver. Orang tua saya, khususnya ayah saya, adalah seorang nasionalis kiri dan pengaruhnya atas ibu saya yang berasal dari golongan feodal itu menentukan juga menjadi kiri, nasionalis kiri. Jadi pendidikan saya adalah pendidikan nasionalis kiri sejak kecil. Ya. Ibu saya itu menurut saya seorang ibu yang ideal. Bukan karena saya anaknya, tapi makin lama saya makin kenang apa yang dilakukannya, dididikkannya terhadap saya makin menghormati. Seperti jangan jadi pegawai negeri. Jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kerja. Ya. Ya. Kalau kau nanti sudah besar, belajarlah di Eropa. Walaupun pada waktu itu tidak ada kemampuan untuk, tidak mungkin itu. Tapi dia sudah menggariskan begitu. Dan ternyata juga sebagian anak-anaknya belajar di Eropa kemudian. Kecuali saya ya. Yang saya pelajari dari ayah saya itu adalah konsistensi sikap politis. Dan liberalitas daripada dia. Pada suatu kali waktu kecil saya menggembalakan kambing ya. Di situ dengan teman-teman main kartu. Kebetulan ayah lewat dan melihat itu. Dia bilang berhenti. Jangan teruskan. Walaupun dia sendiri judi. Ya. Jangan teruskan. Kalau kau sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri. Perbuatlah semaumu dengan penghasilanmu. Tapi kau belum punya penghasilan apa-apa. Berhenti katanya. Liberal tuh itu. Dan kalau soal ibu, karena saya penggembala kambing waktu sebelum 17 ya. Setiap sore ambil cari-cari daun untuk makanan kambing itu. Kalau bertemu dengan murid-murid dari sekolah Gubermen, saya malu karena diejek. Oh ya? Diejek, lihat itu penggembala kambing mencari daun untuk kambing itu. Jadi suatu kali saya mengadu sama ibu saya. Bu, saya malu jadi penggembala, cari makanan kambing. Ibu saya bilang, yang harus malu itu mereka. Karena mereka takut pada kerja. Kau kan kerja. Kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu. Nggak berani kerja. Semua orang yang bekerja itu adalah mulia. Yang tidak bekerja itu tidak punya kemuliaan. Ayah saya sendiri juga pengarang. Ya. Pengarang apa? Puisi, prosa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda, bahasa Melayu. Waktu itu Melayu ya, bukan Indonesia. Dan juga lagu-lagu. Ada satu lagunya yang sampai tahun 50-an masih populer tapi sudah diterjemahkan. Dia menulisnya dalam bahasa Belanda. Petruk Gareng en Semar itu. Sampai tahun 50 masih dinyanyikan. Itu ayah saya yang nulis. Ya. Pak Kam bisa menyanyikan itu? Ya? Masih ingat nyanyian itu, bisa menyanyikan itu? Ya 2 baris saja saya ingat. Silakan kalau mau. Petruk Gareng en Semar,
eaten salmon in the car. Udah, selanjutnya tidak ingat. Ya kami sudah bosan dengan penjajahan Belanda. Dan kami tidak tahu jalan keluarnya bagaimana dari kebosanan itu. Jadi mungkin karena pikiran yang masih primitif di bidang politik ya. Orang mengharapkan kedatangan Jepang. Ya selanjutnya itu saya lihat tuh militer Jepang itu kayak seperti hewan saja tuh. Semua dirampas. Jadi beberapa hari di Blora saya naik sepeda saya dirampas. Lihat saya pakai arloji dirampas. Lihat saya pakai cincin dirampas. Ayah saya punya sepeda juga dirampas. Baru dipakai, di stop, ambil begitu saja. Langsung ya. Langsung dia. Terus wanita-wanita di Blora itu waktu awal Jepang datang, beberapa hari kemudian, di mana-mana memperkosa, mukanya diberi coreng monteng, arang itu wanita-wanita. The voice of Indonesia calling. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri dan kedaulatan ada di tangan rakyat. The Republic of Indonesia has been proclaimed. These are the salient points in the Republic Democratic Constitution: freedom of organization, freedom of assembly, freedom of expression. Pada suatu kali saya mendapat instruksi untuk mencetak dan menyebarkan pamflet-pamflet dari gerakan bawah tanah. Jadi saya meninggalkan rumah dan menghindari jalan-jalan besar yang diblokir. Saya lewat jalan kecil di samping stasiun Kemayoran. Ternyata di situ saya ditahan juga, diblokir juga jalan kecil itu. Dirampas, didapatkan surat instruksi itu, dan saya dibawa ke stasiun, di situ saya dianiaya. Nah, kemudian Kolonel Drost datang dari basis Komando Batavia. Saya dipanggil, saya protes di situ. Apa status saya di sini? Saya tanya dalam bahasa Belanda. Ternyata dia menjawab dalam bahasa Melayu. Status quo, katanya. Status quo sama dengan yang lain-lain, tapi tidak disebutkan statusnya apa. Dan saya tidak bisa bicara lagi dan kalah saya. Akhirnya terpaksa kerja paksa lagi. Pada pertama kali kerja paksa lagi, seorang teman bilang, kau lemah karena tidak bekerja, karena kurang bergerak. Anggap saja ini sebagai sport. Katanya. Coba lihat tanganmu. Ini diramal ini. Ya waktu kecil sampai sekarang kau sakit-sakitan. Tapi kalau mulai kerja sekarang ini dengan senang hati, sampai tua kau akan sehat. Katanya. Saya jalankan nasihatnya. Betul dia. Betul. Ya. Di rumah diambil marine Belanda. Dirampas semua kertas saya oleh marine Belanda. Mungkin di Belanda sana ada sekarang. Ya. Kalau dicari-cari. Pada tanggal Itu dirampas pada tanggal 23 Juli tahun 47. Ya. 23 Juli 47. Sudah lahir belum? belum. Di samping cerpen-cerpen. Kalau cerpen diselundupkan keluar, diterbitkan pada waktu itu, saya dapat 75 gulden. Cukup besar pada itu. Sebab mesin tulis itu 80 gulden harganya.
Ya waktu bebas kami mabok saja, mabok kebebasan. Dibarengi dengan penyerahan kedaulatan, itu termasuk masa terindah saya. Itu suasana pesta, betul-betul pesta. Kami melihat turunnya merah putih biru dari istana karena ikut menyaksikan, dan naiknya merah putih di istana. Itu penuh di hadapan istana. Orang berdesak tidak bisa bergerak. Waktu bendera naik itu merasa saya warga negara 100% dari suatu negara yang merdeka 100%, perasaannya begitu. Itu suasana pesta. Saya tidak pernah pelajari Marx. Jadi saya tidak tahu betul Marx itu. Saya di dalam pandangan saya hanya berpihak pada yang adil, benar. Itu saja. Berkemanusiaan. Kalau yang ini yang lebih adil saya bantu, saya sokong dia. Lebih dari itu tidak. Tahun 58 saya datang ke Tiongkok lagi. Waktu itu sedang ada kampanye untuk melewati produksi baja dan besi Inggris. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, orang mengatakan besi dan baja adalah panglima. Waktu itu saya sudah mulai ragu itu. Karena pada waktu saya pertama kali datang, itu di taman-taman kalau sore penuh anak-anak main musik. Bermain-main. Datang kedua kalinya, hilang itu. Taman-taman kosong. Saya mulai curiga itu. Dan saya anggap kampanye besi dan baja itu politis saja sifatnya. Dan ternyata kemudian benar, tidak pernah melampaui produksi Inggris. Tahun 58, tahun 60 saya datang lagi. Ke Tiongkok? Ya. Saya bilang, saya turun dari pesawat itu disambut dengan meriah, dikalungi bunga, disanjung bahwa tulisannya Hwakyo di Indonesia jauh lebih dahsyat daripada bom atom dan sebagainya. Kemudian saya ke hotel dan saya bilang, saya mau ketemu teman saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, setiap orang di sini terikat pada disiplin nasional. Jadi persahabatan tidak ada harganya di sini. Disiplin nasional lebih penting. Jadi saya tidak boleh bertemu. Tidak boleh. Kalau begitu saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di bumi Tiongkok ini. Karena tidak ada segi-segi kemanusiaan. Tidak ada harganya persahabatan. Dan saya tidak akan turun dari hotel ini. Kecuali akan pulang. Itu para pembesar datang minta maaf. Tapi memang tidak bisa bertemu dengan sahabat. Itu disiplin nasional. Saya bilang, sudah. Tidak usah bicara lagi. Nah, saya terus pulang. Ya, komunisme itu ada dua macam. Sebagai ideologi perorangan dan sebagai sistem politik. Sebagai sistem politik sudah membuktikan tidak demokratis. Sampai sekarang ini. Dan manusia hidup ini untuk sistem. Apakah sistem untuk manusia? Itu persoalannya.
Kalau manusia itu dilahirkan untuk sistem, maka manusia itu akan menderita. Sebab dia, walaupun manusia itu lahir tidak atas kemauannya sendiri, tapi aturan-aturan dari sistem belum tentu sesuai dengan individu. Maka itu menurut saya, bagaimanapun jeleknya demokrasi sebagai sistem, toh lebih baik daripada yang ada. Sebab manusia punya hak untuk bicara. Persilakan. Ja? Persilakan saja. Tapi tidak ada yang menjawab selama itu. Maksudnya? Mereka tidak menjawab, saya mengajak dialog. Ja. Mereka tidak menjawab dan menuding saya. Melawan mereka. Menghalangi mereka mengekspresikan diri. Itu pemutarbalikan. Mereka boleh menjawab, boleh membantah saya. Tapi diam saja. Di dalam seminar pun demikian juga. Kalau saya bicara, mereka diam saja. Setelah saya masuk tahanan, mereka baru bicara. Itu tidak fair untuk saya. Sekarang pun ada apa-apa saya menjawab kalau boleh. Waktu itu Pak Bram berada di Lekra. Ini tidak betul bahwa Pak Bram punya kekuasaan untuk menghalangi pengarang lain? Sama sekali bukan, nggak punya saya. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan mandat sesuatu pun dari Lekra. Tidak pernah. Periode van gevangenschap, 14 jaar. Beschuldiging onduidelijk. Berechting nooit plaatsgevonden. Buru tot en met 12 november 1979. Begitu keluar, sampai pada di belakang rumah, muter ke belakang, situ sudah ada Nissan, mobil-mobil patroli Nissan. Belum sampai naik, ternyata tangan saya diikat. Diikat, yaitu ikatan yang saya kenal pada waktu revolusi. Yaitu ikatan bagi orang yang akan dibunuh. Dari tangan sini ke leher. Kalau ini bergerak, ini menjerat leher. Dan saya pikir, oh saya juga mau dibunuh oleh militer kalau begitu. Lantas dinaikkan di atas Toyota, yang sekarang apa itu namanya, Land Rover. Di situ saya dihantami dengan Tommy gun yang gagangnya besi itu. Ini sampai 5 tahun sakit nih. Mungkin retak itu. Lantas dibawa ke Kostrad, di sana piketnya seorang letkol. Saya minta pada letkol itu, yang ternyata kemudian familinya Rukiah Kertapati itu. Saya minta supaya kertas-kertas saya diselamatkan. Kalau negara memerlukan, ambil, tapi secara baik-baik. Ini sudah berdarah semua. Baju ini penuh darah. Sengaja tidak saya seka. Dari situ dibawa ke Kodam. Kodamnya masih di lapangan apa itu, dekat Gambir sana, dekat stasiun Gambir. Di situ sudah penuh sesak tahanan. Dan suara raungan penyiksaan itu tidak putus-putusnya, baik perempuan maupun laki-laki.
rasanya banyak belajar dari teman-teman. Bagaimana bisa tahan hidup dalam keadaan seperti itu. Pertama, pagi bangun, minumlah air 1 botol putih untuk membantu ginjal, kerjaan ginjal. Sebab makan begitu jelek, istirahat kurang, keringat begitu banyak, nanti kena kuning. Penyakit kuning dan penyakit ginjal. Dan itu yang banyak membunuh teman saya. Minumnya air putih. Itu yang menyelamatkan saya itu. Tadinya saya banyak sakit perut, kembung. Setelah itu tidak pernah lagi. Sampai sekarang. Makan apa saja. Daging apa saja yang bisa tangkap, makanlah. Makan. Dan memang ada keinginan mau melihat akhir semua ini. Ya, saya tidak mengharap apa. Saya sudah belajar mematikan harapan. Tidak mengharap apa. Ya. Kalau mengharap tuh ingin menyaksikan akhirnya ini. Ya. Semua ini. Ya itu saya terima surat. Saya merasa senang sekali mendapat perhatian dari dunia beradab. Saya waktu itu sedang hidup dalam ketidakberadaban. Dan membuat saya merasa masih manusia. Dan saya berterima kasih pada perhatiannya walaupun tidak bisa menyatakan. Karena surat itu alamatnya dihapus dan juga memang tidak mungkin membalas. 21 Desember 1979, meldingsplicht aan het Militair Districtscommando. Eenmaal per week, ongeveer 2 jaar lang. Eenmaal per maand, tot op heden. Saya harus lapor tanpa ada alasan, tanpa ada keputusan pengadilan. Apa sebabnya harus lapor? Itu saya kira itu sudah suatu perbuatan jahat. Saya tidak ragu-ragu mengatakan, itu perbuatan jahat. Dan semua yang dirampas belum dikembalikan sampai sekarang. Terutama sekali umur muda saya yang kreatif. Bagaimana mengembalikannya? Perpustakaan saya yang isinya itu mulai kertas-kertas mulai abad yang lalu. Kemudian kehormatan saya. Waktu keluar dari buruh, penghidupan saya dirampas. Saya tidak boleh mendapat 1 sen dari kerja saya. Itu sudah kejahatan. Tidak melalui pengadilan. Mereka menuduh saya alasannya ini. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk membela diri saya. Semaunya saja. Saya lebih memikirkan nasib individu sebagai manusia. Dan saya alami penindasan, perampasan, penghinaan yang tidak patut dialami oleh warga negara Indonesia merdeka. Saya rasai penindasan-penindasan itu. Dan saya rasai orang lain yang mengalami seperti saya. Lebih mengalami lagi, lebih merasakan. Maka itu lain daripada dulu. Dulu masih muda sekali. Umur 20-an saya menulis. Dan tidak sehebat sekarang yang saya alami. Saya merasa sampai titik dasar kehinaan di dalam Republik Indonesia Orde Baru. Ya pertama kali karena dia adalah pendorong dari kebangkitan, kesadaran para intelektual itu bahwa mereka punya tanah air
dan bahwa mereka punya bangsa itu dalam penjajahan. Bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Multatuli. Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanisme, humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politis kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanisme secara modern. Dan bisa menjadi kejam. Saya yakin para politikus sekarang tidak membaca apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak membaca apa-apa. Dan setiap buku saya tidak mau baca kembali. Karena pasti menganggap tidak sempurna. Kurang baik. Jadi tidak mau baca. Kalau mau baca, saya mau merubah jadi bubar semua. Siapa itu, Pak? Kalau mau membaca, lantas mau mengkoreksi kembali, lantas jadi bubar semua seluruh naskah. Anda sendiri, ya. Karena itu saya serahkan aja Bung Yusuf, kalau mau betulin silahkan. Saya mengharapkan apa yang dibaca dari tulisan saya itu memberikan kekuatan pada pembaca saya. Memberikan kekuatan untuk tetap berpihak pada yang benar, pada yang adil, pada yang indah. Kalau di Indonesia, pembaca-pembaca saya juga mengakui setelah membaca buku itu, dia merasa berani, merasa mendapatkan kekuatan. Dan kalau ini terjadi, saya menganggap tulisan saya berhasil. Itu adalah kehormatan untuk seorang pengarang. Untuk saya terutama ya. Lebih berani, lebih berani. Ya kalau secara pribadi saya sudah lewati masa-masa yang sangat sulit. Saya mendapatkan kewarganegaraan saya tidak secara gratis, tapi dengan perkelahian dan dengan risiko. Dan sekarang ini saya hidup di dalam hari depan saya. Hari depan saya adalah hari sekarang ini.